Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-45 dengan topik katanya Yesus itu Tuhan. Katanya Yesus itu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kita orang Kristen harus bisa menjawab bermacam-macam pertanyaan yang bersangkutan dengan ketuhanan Yesus Kristus ini. Mari kita jawab 3 saja. Antara lain, ke-1. Katanya Yesus itu Tuhan. Kok dilahirkan oleh seorang wanita? Tuhan dilahirkan oleh seorang wanita. Lukas 2 ayat 11. Kata malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus Tuhan. Itu Tuhan dilahirkan oleh seorang wanita di kota Daud. Jawab kita, Yesus itu Tuhan yang tinggal di sorga, tidak berdaging. Beliau menampilkan diri sebagai manusia. Menampilkan diri sebagai manusia. Tuhan, tapi menampilkan diri bisa menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dengan jalan dikandung dan dilahirkan oleh seorang manusia, yaitu Bunda Maria, menjadi berdaging. Tadinya tidak berdaging, sekarang berdaging ketika telah dilahirkan. Seperti kita. Yohanes 8:58, kata Yesus kepada orang banyak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham dijadikan di dalam kandungan ibunya. Aku ada. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan sudah ada. Aku ada. Yesus adalah Tuhan tanpa awal. Beliau sudah ada sebelum Abraham, nenek moyang kita, dilahirkan. Ini kebiasaan cara berpikir manusia. Sudah ada atau belum ada. Tapi Tuhan bukan sudah ada atau belum ada, tapi ada tanpa awal, tanpa akhir. Jadi Yesus sudah ada sebelum dikandung oleh Santa Maria. Beliau tidak dijadikan di dalam kandungan Santa Maria. Beliau ada. Tidak ada awalnya. Namun tidak ada awalnya. Namun tidak berdaging. Karena darah dan daging tidak bisa tinggal di sorga. Jadi maksud perkataan malaikat itu kepada para gembala di padang ketika Yesus dilahirkan, ini sering dinyanyikan pada waktu hari Natal. Yesus Tuhan tidak berdaging, dilahirkan oleh seorang wanita supaya mengenakan daging di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Untuk apa begitu? Untuk ketika dewasa beliau bertindak selaku domba jantan yang tidak bercacat, disembelih di kayu salib. Yohanes 1:29. Menjadi kurban menggantikan hukuman kita. Roma 8 ayat 3 dan 4. Supaya kita umat manusia tidak usah menjalani hukuman kita akibat dosa-dosa kita. Digantikan. Maka manusia menjadi selamat. Ini tujuannya. Dilahirkan oleh seorang wanita. Supaya punya daging. Beliau bisa turun dari surga. Langsung anjlok, katanya orang Jawa. Turun langsung. Di salah satu lapangan di Israel sana. Ya jadi Yesus yang ya kelihatan. Oh Yesus. Oh Pak Yesus. Tapi namanya bukan manusia. Itu namanya jadi-jadian. Jadi oleh karena tujuannya adalah menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, maka Pak Yesus, Tuhan Yesus harus dilahirkan oleh seorang wanita, Santa Maria yang ditunjuk oleh Tuhan. Kedua, katanya Yesus itu Tuhan.
Kok ketakutan sampai keringatnya menetes seperti darah? Kok Tuhannya orang Kristen lemah loyo? Ketakutan. Perlu bantuan malaikat lagi. Berarti lebih kuat malaikat dong daripada Tuhannya orang Kristen. Markus 14:32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini seperti mau mati rasanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini jawab pertanyaan tadi. Tuhannya orang Kristen kok ketakutan? Bro dan sister, saudaraku, sikap yang benar sebenarnya Anda tidak terburu-buru menuruti pikiran negatif, tidak percaya, sehingga tidak teliti membaca Alkitab. Cobalah ubah sikap hati Anda menjadi netral. Lalu bacalah secara objektif, apa adanya. Carilah kebenaran. Barangkali Anda memperoleh kemurahan Allah Bapa. Silakan membaca kembali Matius 1 ayat 21. Kata malaikat Tuhan di dalam mimpi kepada Yusuf, tunangan Maria yang akan menceraikan, tunangan, belum suami, akan menceraikan Maria secara diam-diam sebab mengandung dari Roh Kudus. Yusuf tidak tahu kalau itu mengandung dari Roh Kudus. Karena belum tahu, jadi dia pikir, ceraikan aja ini. Kata Roh Kudus, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi Maria bukan melahirkan Tuhan, tetapi melahirkan anak laki-laki. Anak, bukan Tuhan. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Mbah berketetapan melekatkan predikat Pak Yesus atau Tuhan Yesus di setiap saat, supaya jelas. Jadi yang dilahirkan ini anak laki-laki. Lah kalau besar-besar kan disebut Pak Yesus, budaya manusia. Pak Yesus atau Mr. Jesus, begitu kan? Tidak salah. Kalau tidak dilekatkan itu, bingung sendiri. Orang Kristen juga bingung sendiri. Tuhan apa orang manusia ya? Nah ini dasar daripada kekristenan, iman Kristen kita. Logis jika Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Saat anak ini menjadi dewasa, tentunya dia tetap seorang laki-laki dewasa. Bukan menjadi Tuhan laki-laki bernama Yesus. Ini kebingungannya, jadi salah paham. Itulah Mbah selalu melekatkan predikat Bapa di depan nama Yesus pada saat-saat yang tepat. Sehingga tidak terjadi ambigu atau bermakna ganda Tuhan Yesus atau manusia Yesus. Kalau turun dari langit, Tuhan Yesus. Nah, bangkit dari orang mati, Tuhan Yesus. Setelah bangkit, Tuhan Yesus. Kita kembali ke Bunda Maria yang melahirkan bayi Yesus, bayi laki-laki bernama Yesus, yang saat dewasa menjadi Pak Yesus yang 100% adalah manusia untuk kepentingan umat manusia, yaitu menggantikan posisi umat manusia menjalani hukuman di neraka. Pulang kau ke rumah, saya gantikan. Beliau anak Allah menggantikan hukuman umat manusia. Coba kita bayangkan dan rasakan
jika kita sebagai Pak Yesus bertugas mati di salib. Coba kita yang bertugas. Tapi kita tidak mungkin beri tugas itu karena kita ini orang berdosa. Pak Yesus tidak berdosa. Mengapa? Karena tidak terjadi dari benih laki-laki. Karena beliau Tuhan pakai daging, itu saja. Coba kita yang ditugaskan, sudah pasti kita ketakutan seperti yang dialami oleh Pak Yesus itu. Jadi normal, alami itu. Ketiga, topik ketiga. Katanya Yesus itu Tuhan. Kok berseru-seru? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika di atas kayu salib. Sebelum menyerahkan nyawa. Tuhan berseru-seru kepada Allah. Bagaimana sih logikanya Tuhannya orang Kristen ini? Pusing. Kata mereka yang mempertanyakan. Bukan tanya, tanyakan beda. Beda nadanya itu loh. Nadanya itu menunjukkan hati. Matius 27:45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Memang di Alkitab tidak ditulis Pak Yesus atau Tuhan Yesus. Disebut Yesus saja. Ini ya kita harus bisa menerjemahkan, mengkaitkan dengan kelahiran beliau. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sekalian masih ingat toh, bahwa Santa Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Diberi nama Yesus. Yang ketika bayi ini menjadi dewasa, tetap sebagai pria dewasa. Kita sebut Pak Yesus. Supaya tegas. Bukan ketika dilahirkan bayi, ketika dewasa menjadi Tuhan Yesus. Lah kalau orang Kristen tidak dijelaskan, bertalu-talu, yang nggak ngerti imannya jadi goyah. Oh iya, oh iya, aneh ya. Oh, pindah agama aja deh. Jadi mari di gereja-gereja Mbah himbau untuk berkhotbah. Ini fondasinya. Iman Kristen ini fondasinya kekristenan kita. Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Silakan baca kembali. Ketika di atas kayu salib berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beliau ini sedang menjalankan tugas. Mbak ulangi, sedang menjalankan tugas menjadi terkutuk. Tugas lagi, sekarang tugas terkutuk. Dulu tugas menggantikan lah, iya. Kita ini terkutuk, digantikan oleh beliau. Beliau menjadi terkutuk. Ditinggalkan oleh Allah, berseru-seru kepada Allah, namun tidak didengarkan oleh Allah. Tidak seperti biasanya. Ketika dibaptis dari surga, Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di waktu di bukit, ada kejadian yang supranatural itu, turunlah awan, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Pada saat ini tidak ada. Ditinggalkan oleh Allah, berseru-seru kepada Allah, namun tidak didengarkan oleh Allah, diam saja. Allah tetap bungkam. Inilah kutuk itu. Dan seringkali kita melihat orang berdoa bertalu-talu. Kalau berdoa dalam nama Yesus dan tepat syaratnya, meminta, tidak ada dendam di dalam hatinya, lalu memohon, pasti dikabulkan, pasti didengar. Namun Allah tidak mendengarkan Pak Yesus yang berseru-seru di atas kayu salib ini. Karena beliau sedang melaksanakan tugas menjadi terkutuk. Kita terkutuk karena melanggar hukum Taurat, digantikan oleh beliau.
Walaupun Mbah yakin bahwa Allah Bapa saat itu sangat berduka cita melihat Sang Putra Allah menjadi terkutuk begitu. Karena Yesus adalah Sang Putra yang sangat dikasihi oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Markus 9 ayat 7. Namun Allah Bapa harus tetap meninggalkan Sang Putra ini demi kasih beliau kepada siapa? Coba kita pikirkan. Ya kepada kita umat manusia, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Isi dunia ya manusia, bukan barang-barang dunia, bukan, tentu artinya umat manusia. Kasih beliau kepada umat manusia supaya dengan terkutuknya Yesus di kayu salib manusia bisa berdamai kembali. Yesus terkutuk, kita tidak terkutuk. Kita bisa berdamai kembali dengan Allah yang Maha Suci. Saya bukan orang terkutuk, saya bukan orang berdosa. Digantikan supaya umat manusia dilayakkan memanggil Allah ini sebagai Aba, ya Bapa. Jadi kalau berdoa, Aba, yakin 100%, apa mau lu? Apa mau lu? Ya mungkin tidak sekasar ini ya. Apa mau lu? Maunya kamu. Begini. Supaya berkat Abraham sampai kepada umat manusia. Berkat Abraham. Ya, berkat Abraham bisa dibaca nanti di kitab Kejadian dan selanjutnya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ditebus. Ditebus artinya dibeli. Dibeli dengan jalan menjadi kutuk. Yesus Kristus, Pak Yesus ini menjadi kutuk, menjadi terkutuk. Sengaja Mbah jedah membacanya, supaya kita baca baik-baik kalimat selanjutnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk karena kita, bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kita. Ayat 14, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus yang terkutuk di kayu salib ini, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu sampai kepada kita. Bangsa-bangsa lain ya bangsa Indonesia, bukan bangsa Yahudi saja. Bukan. Jadi jangan merasa kita dibedakan. Allah tidak membedakan manusia, bangsa apa saja. Sekian bahasan kita, Mbah mohon undur diri. Kiranya segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan turunlah dari sorga bagi para pendengar video ini beserta dengan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jika ingin membagi kepada teman-teman, ya, bagikanlah video ini kepada keluarga supaya mereka tahu bagaimana sih jawabannya 3 pertanyaan yang unik ini. Ya, jika suka, tolonglah berkomentar. Jangan dahsyat, tapi harus ada alasannya dong. Jangan cuma ngomong aja lalu tanpa alasannya, harus ada alasannya. Sekian, sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.